Oh ya Allah. Oke, Ibu ini, Ibu orang tua Nizam namanya siapa? Ibu siapa? Bu Lisna. Bu Lisna. Ini kan kawan-kawan ada dapat video, pimpinan Komisi 3 dapat video. Apakah berkenan diputar di sini supaya kawan-kawan melihat, tapi teman-teman media nggak diberitakan ya? Apa gimana Bu Sri? Kira-kira? Iya. Iya, kita buka ya kan, tapi nggak ini ya teman-teman ya, komit ya, nggak disiarkan ya, karena agak-agak ini gambarnya. Nggak apa-apa ya Bu Lisna ya, biar ibu kawan-kawan bisa lihat. Ya coba. Nah ini Pak, Bu, bisa dibantu ini apa kira-kira? Ini adalah video pada saat dia di rumah sudah seperti itu, itu kurang lebih tanggal 15. Bukan di kamar ya? Nggak di kamar? 16. Bukan di ranjang gitu? Izin pimpinan itu di atas karpet, ya kan dia, cuma di atas karpet, ya di rumah di atas karpet. Ini yang diberitakan tanggal 15 kepada Bu Lisna pimpinan. Oh. Chatnya begitu. Ya Allah. Ada audionya nggak itu? Tambahin aja. Hah? Ini dari orang tua pria ke ibu Sing ini? bentes, satu sing bentes. Ya. Jadi ini yang merekam ibu tirinya. Kemudian ibu tirinya kirim ke suaminya kirim ke ibu Lisnya. Dalam kondisi begini, nah anak ini bilang tolong matikan lampu, saya serap lalu terang begitu. Tapi kata ibu tirinya istighfar aja gitu. Istighfar tuh. Itu yang dijawab, ada chatnya itu yang dia bilang bahwa masih sibuk nanti aja katanya, itu ada chatnya kita pimpinan. Oke, nanti di ini. Terus aja. Cisok istighfar, ente. Artinya menurut kami Pak, bahwa dalam kondisi demikian parah, sakit parah, anak ini membutuhkan kenyamanan sedikit untuk dimatikan sedikit lampunya, tapi tidak dimatikan. Oke, ini. Istighfar, jangan istighfar. Iya diputar aja terus ya. Tutup dulu. Itu luka itu ya, Bu ya. Di mata, di Itu bibir. tanggal 18. Apa itu? Lihat dari chatnya itu dikirim dari bapaknya ke, ya tanggal 18 yang tadi itu. Semua video itu tanggal 18. Iya, tanggal 18. Coba yang nomor 3 nah itu. Ini di hari yang sama ya, Pak Krisna ya? Kan tadi nggak ada begitu. Yang Itu di rumah sakit. Ini di rumah sakit yang ini. Oh ya Allah. Oke. Doakan aja. Ada. Nggak kuat ya? Ya, cukup ya. Siap. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, kami ucapkan terima kasih meskipun di masa reses Bapak Ibu berkenan menerima Ibu kandung almarhum Nizam dan kuasa hukum. Kami yakin pimpinan dan anggota Komisi 3 dalam kasus kematian Ananda Nizam akan memastikan penegakan hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Atas dasar keyakinan tersebut, kami memohon audiensi hari ini. Izinkan saya menyampaikan satu pokok yang sangat mendasar. Almarhum Nizam sudah pernah dilaporkan sebagai korban kekerasan pada tahun 2024. Artinya, sejak saat itu, risiko sudah diketahui. Ketika risiko sudah diketahui, hukum tidak lagi bertanya, apakah ini musibah? Hukum bertanya, apa tindakan perlindungan yang dilakukan? Apakah ada langkah nyata untuk memisahkan anak dari lingkungan berbahaya? Apakah ada pengawasan? Apakah ada jaminan keselamatan? Jika tidak ada tindakan protektif dan konkret,
maka ini tidak lagi disebut sekedar kelalaian biasa. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas melarang bukan hanya melakukan kekerasan, tapi juga membiarkan anak berada dalam situasi kekerasan. Dalam hukum pidana, pembiaran bukan ruang kosong. Pembiaran adalah perbuatan ketika ada kewajiban hukum untuk bertindak. Seorang ayah bukan saksi netral. Ia bukan pengamat, ia adalah subjek hukum yang memiliki kewajiban aktif melindungi anaknya. Jika seseorang dalam hal ini, Ayah Nizam, sudah mengetahui adanya kekerasan, sudah pernah ada laporan resmi, sudah memahami risiko yang nyata, lalu memilih berdamai dan tetap membiarkan anak berada dalam kondisi berbahaya, maka keadaan tersebut harus diuji secara serius sebagai kemungkinan kesengajaan bersyarat dolus eventualis. Hukum pidana mengenal prinsip yang jelas, mengetahui risiko, dan tetap membiarkannya terjadi adalah bentuk pertanggungjawaban. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, perkara ini tidak boleh berhenti pada pelaku fisik semata. Hukum harus berani melihat struktur tanggung jawab, karena jika pembiaran yang terjadi setelah adanya laporan tidak diproses, maka yang dilemahkan bukan hanya satu perkara, melainkan kepercayaan publik terhadap perlindungan anak di negeri ini. Oleh karena itu, kami memohon dan sungguh-sungguh kepada Komisi 3 DPR RI, 1. Mengawal secara aktif proses penyidikan agar tidak berhenti pada pelaku langsung. 2. Mengawasi penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak secara menyeluruh termasuk aspek pembiaran. Memastikan konstruksi pertanggungjawaban pidana termasuk dolus eventualis diuji secara profesional dan objektif. 4. Menjamin proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menyiasatkan impunitas. Jika laporan sudah sejak 2024 dan anak itu tetap terlindungi, maka yang harus diuji hari ini bukan hanya pelaku kekerasannya, tapi keberanian negara dalam melindungi anaknya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Krisnamurti, kuasa hukum Ibu Lisnawati, ibu kandung almarhum Nizam. Izin pimpinan, terima kasih. Mungkin kronologisnya singkat aja Pak, nggak perlu dibaca, tanggal per tanggal aja. Kronologisnya mungkin oleh Ibu ya. Oh ya, tim ini kronologisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat dengar pendapat hari ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, mungkin singkatnya begini Pak. Untuk kronologisnya bahwa kami menerima kuasa pada tanggal 20 Februari ya Bang. Di mana pada saat itu Ibu Lisnawati menjelaskan bahwa dia adalah ibu kandung dari Nizam Syafei yang meninggal dengan dipenuhi kejanggalan. Nah, kejanggalan itu apa? Kejanggalan itu berupa luka-luka, lebam, tumpul, dan luka bakar di luar. Kemudian pada saat kejadian Ibu Lisnawati itu dipanggil atau ditelepon oleh mantan suaminya atau Bapak AS, di chat untuk datang ke rumah sakit untuk melihat anaknya pada kondisi dia masih sakit belum meninggal. Tanggal berapa itu Bu? Bukan. Oh, sebelumnya ya, meninggal kan tanggal 18. Jadi pada tanggal 15 Pak Februari mereka ada chat. Chatnya itu isinya bahwa ini anaknya sakit katanya dalam bahasa Sunda Pak. Tapi saya kalau diterjemahkan begitu. Terus kata klien kami, apa sudah dibawa ke dokter? Belum, katanya gitu. Kenapa? Nggak ada waktu, begitu. Kemudian lanjut, ada lagi WhatsApp selanjutnya. Minta maaf ya, kalau misalnya anak ini tidak panjang umur, minta maaf dan mungkin akan dimakamkan di makam keluarga ini namanya, dekat makam bapaknya atau kakek dia. Tanggal berapa? Itu udah meninggal? Tanggal 15. Belum meninggal kan ya? Belum, masih di rumah Pak. Sudah ngomong begitu ya? Masih di rumah itu? Masih di rumah, udah kritis. Kami mendapat video-video pada saat dia masih di rumah dengan kondisi kritis itu, kita sudah dapat bukti-bukti foto dan video sehingga kita menganalisa bahwa ini adalah pembiaran atau penelantaran sengaja untuk tidak dibawa ke rumah sakit gitu. Ada selang waktu 3 hari berarti ya? Kurang lebih 3 hari Pak gitu. Nah setelah itu karena klien kami jaraknya jauh dari Cianjur ke Sukabumi dan memang aksesnya 4 tahun belakangan itu ditutup, tidak bisa berteleponan dengan anaknya, sehingga pada saat kritis pun dia kebingungan Pak. Dia pikir memang anak ini sudah diobati atau minimal sudah dibawa ke rumah sakit, ternyata belum. Dan pada hari anak ini meninggal, baru bapaknya chat lagi. Dia sudah betul-betul
koma begitu di ICU. Dia bilang ini anaknya sakit, udah parah intinya begitu. Sakit apa kata klien saya? Paru-paru. Nah kemudian klien saya beserta keluarga ke sana, ke rumah sakit yang dimaksud, ternyata sampai sana sudah meninggal. Jadi selisih jalan Pak, jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk otopsi, dia baru datang ke rumah sakit. Jadi tidak bertemu lagi anak dalam kondisi masih hidup. Bahkan lebih mirisnya, sampai pemakaman, jenazah sudah tertutup kain kafan sehingga mukanya pun tidak bisa dilihat. Jadi 4 tahun terakhir mereka tidak bertemu sudah menjadi jenazah anak ini, gitu. Nah di situ di acara pemakaman bapak kandungnya tidak hadir Pak, tidak ada, entah kemana begitu. Jadi itu kejanggalan yang Jadi kita tanggal terima. 18 meninggal ya. Iya betul. Baru ibu ini ketemu sudah meninggal di saat Sudah meninggal. dikafanin dan mukanya pun tidak bisa dilihat lagi Oke. begitu. Terus Bu? Sampai ke pelaporan gimana Pak Krisna? Ya silakan. Tambahan? Terus? Iya, sejak saat itu tentunya sebagai seorang ibu dia merasa sangat kehilangan anak tersebut dan merasa bahwa anaknya meninggal sia-sia di tangan orang yang kurang bertanggung jawab karena bukti-bukti dan itu ada video viral pada saat di rumah sakit yang anaknya itu menunjuk-nunjuk ibu tirinya. Kita juga tidak tahu apakah itu video itu terpotong atau tidak Pak. Yang pasti anak itu sebelum meninggal menunjuk ibu tirinya. Entah apa yang dimaksud atau yang disampaikan anak ini, yang pasti menunjuk dan ada yang bertanya di situ bahwa siapa pelakunya, dia tunjuk. Tapi kita tidak paham karena anak ini dalam kondisi kesadaran menurun. Apakah yang dimaksud itu ibu itu pelakunya atau anak itu menyuruh ibu ini membuka siapa yang melakukan ini semua. Kan keburu meninggal Pak. Nah dalam kondisi kesadaran menurun tentunya seorang anak tuh nggak akan mungkin bisa mengarang cerita. Menurut kami begitu analisa kami. Karena kondisinya memang sudah drop dan kondisi menurut kami analisa kami kondisi yang terekam di kepalanya hanya kejadian terakhir sebelum dia jatuh sakit parah. Kemudian ditanya lagi di video itu yang viral Pak, siapa yang melakukan kan ke situ, apa yang dipukul banyak begitu katanya. Terus dikasih minum air mendidih. Yang itu yang poin-poin yang jadikan kita ini satu yang janggal gitu, yang harus dibuka ada apa dengan kematian anak ini karena sebelumnya anak ini tidak pernah mengidap penyakit berat menurut penuturan dari gurunya dan dari ibunya. Oke. Begitu Pak. Cukup Pak.